Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang dengan bangganya kemudian dia berpidato dan mengatakan bahwa dia mempunyai seorang ikon, seseorang yang dia jadikan sebagai figur pahlawan dalam kehidupannya. Dan bahkan dengan bangganya beliau juga mengatakan, kalau kalian datang ke kantor saya, kalian akan melihat gambarnya dan kalian akan melihat patungnya di rumah saya. Dan seseorang itu kemudian mengatakan sebuah nama, dialah Mustafa Kemal Atatürk. Bangga betul dia mengatakan bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini adalah ikon dalam kehidupannya. Bangga betul dia mengatakan bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini adalah pahlawan idolanya. Sangkinkan senangnya, sangkinkan idolanya, dia buat gambar Mustafa Kemal Atatürk itu di kantornya, bahkan di rumahnya. Selanjutnya menjadi virallah video ini, tetapi yang perlu kita sampaikan dan umat harus tahu, siapa Mustafa Kemal Atatürk yang dikaguminya itu. Siapa Mustafa Kemal Atatürk yang dia katakan sebagai pahlawan itu. Maka saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 101 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 1924, adalah menjadi catatan sejarah kelam di dalam sejarah peradaban umat Islam. Karena pada tanggal 3 Maret 1924 itu adalah menjadi hari di mana runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani yang sudah berumur lebih dari 600 tahun, menjadi puncak kepemimpinan umat Islam. Setelah Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah dan Daulah Islam lahirnya, maka Daulah Islam yang terakhir adalah Turki Utsmani di Turki. 600 tahun berkuasa, menjaga kekuasaan umat Islam, menjaga wilayah politik umat Islam, menaungi umat Islam dan menjaga kesatuan umat Islam. Tetapi setelah hari itu runtuhlah Turki Utsmani, berubah dari sebuah negara yang berbentuk kesultanan yang didasari oleh syariat Islam menjadi negara yang berbentuk republik. Kemudian yang luar biasanya adalah menjadikan Turki menjadi negara yang sekuler, yang dipisahkan antara agama dengan negara. Agama tidak boleh campur taur terhadap urusan negara, dan negara pun tak mau campur tangan terhadap urusan agama. Simbol-simbol Islam dihapuskan, bahkan dilarang. Wanita-wanita muslimah dilarang untuk menggunakan hijab dan berjilbab. Masjid-masjid, kumandang azan pun dilarang dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa yang terlarang pada saat itu. Budaya yang ditonjolkan bukan lagi budaya Islam, melainkan budaya Eropa dengan pakaian yang terbuka dan memamerkan aurat. Sebuah negara yang awalnya dulu adalah negara Islam yang besar, dipimpin oleh sultan-sultan umat Islam, tetapi pada tanggal 3 Maret 1924 Turki berubah menjadi negara yang sangat sekuler, yang menentang ajaran-ajaran Islam. Bahkan Kementerian Agama dihapus, Kementerian Wakaf dihapus. Siapa pelakunya? Dialah Mustafa Kemal Atatürk yang dibangga-banggakan, yang dijadikan ikon dan dijadikan pahlawan oleh seseorang itu tadi. 101 tahun yang lalu menjadi catatan sejarah yang sangat penting bagi kita umat Islam, bahwa dahulunya umat Islam memiliki seorang pemimpin di bawah kekhalifahan. Bahkan kalau kita mau melihat dan mau jujur, lihat coba simbol-simbol keislaman yang ada di negara kita.
Di atas menara dan di atas kubah masjid kita di Indonesia gambar apa? Gambar bulan bintang. Gambar bulan bintang itu bukan dari syariat Islam, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Simbol bulan bintang yang ada di masjid-masjid kita adalah simbol Turki Utsmani, menunjukkan bahwa Indonesia dulu termasuk di antara salah satu negara yang menjadi perhatian daripada daulah Turki Utsmani di Turki. Apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah mari belajar sejarah Islam. Mari belajar sejarah Islam. Alhamdulillah, di masjid-masjid kita, di perwiritan-perwiritan kita sudah galak pengajian, sudah banyak pengajian. Tapi dari berbagai macam pengajian, sangat jarang kita mendengar dan melihat ada judul kajian tentang sejarah peradaban Islam. Yang masih kita kaji adalah seputar khilafiyah ibadah. Yang selama ini kita kaji adalah terkait sabar, ikhlas, bagaimana menghadapi mati. Tapi jarang sekali kita mendengar ada kajian-kajian yang menceritakan bagaimana peradaban Islam, mulai dari sirah Nabi SAW, mulai dari bagaimana berjayanya Bani Umayyah, mulai dari bagaimana jayanya peradaban Islam di Baghdad dengan daulah Abbasiyahnya. Irak dikenal dengan negeri 1001 malam, yang kita mempunyai perpustakaan Islam terbesar, Baitul Hikmah, yang kemudian akhirnya hancur dibakar oleh Hulagukan dan Jengiskan tentara Mongol memporak-porandakan Abbasiyah. Jarang sekali kita dengar. Akhirnya yang terjadi adalah kita dan generasi muda kita pada hari ini tidak kenal sejarah Islam, tidak mengerti bagaimana pernah berjayanya Islam, sampai ada seseorang yang sanggup menjadikan orang yang jelas-jelas menghancurkan Islam, dia jadikan sebagai ikon dan pahlawan dalam kehidupannya. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak melihat sejarah Islam. Dari dahulu orang sudah tahu, ketika disebut nama Mustafa Kemal Atatürk, yang terbayang di wajah dan terbayang di pikiran orang adalah penghancur daulah Islamiyah yang tidak pantas dijadikan sebagai ikon dan sebagai pahlawan dalam kehidupan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mesti tanamkan kepada diri kita, generasi muda kita, anak-anak kita, bahwa yang pantas dijadikan ikon dalam hidup kita tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang pantas kalian contoh. Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul tidak dari kalangan jin, tidak dari kalangan malaikat, tapi Allah menjadikan Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Hikmahnya supaya bisa dicontoh. Kalaulah boleh Nabi itu dari malaikat, tak tercontoh kita malaikat, karena malaikat tak punya nafsu, yang punya dia adalah hanya taat kepada Allah. Tetapi Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia supaya bisa kita contoh. Maka Nabi adalah contoh terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada generasi muda kita, dan tanamkan dalam diri kita bahwa sebaik-baik contoh dalam hidup kehidupan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari seorang ayah yang baik, mulai dari seorang teman yang baik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh seorang pemimpin yang baik, yang kalau mau dicontoh, Nabi lah yang dicontoh dalam kepemimpinannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menjadikan Madinah menjadi sebuah Madinah kota yang luar biasa. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama, tetapi beliau mampu memimpin Madinah menjadi kota yang al-munawwarah, menerangi. Bagaimana Nabi SAW ketika Fathul Makkah kembali ke Makkah,
dia terusir dari tempat kelahirannya. Dia bukan balas dendam dengan membunuh semua orang kafir, tetapi dia melindungi siapapun orang-orang kafir yang tidak melakukan perlawanan. Ini ikon dan pahlawan yang sebenarnya. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita sama-sama mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin tampakkan sifat sebenarnya. Allah tampakkan mungkin siapa dirinya sebenarnya, yang dia jadikan ikon bukan pembela Islam, tapi justru orang yang menghancurkan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mari kita pelajari sejarah. Mudah-mudahan kita berupaya untuk belajar lebih jelas lagi siapa orang yang berada di pihak yang membela Islam dan siapa orang yang berada di pihak yang menghancurkan Islam. Di antaranya Mustafa Kemal Atatürk, konon ketika dia sakit 6 bulan dalam keadaan sakratul maut, tidak mati-mati. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ditanam tubuhnya ke dalam tanah. Besok naik lagi tubuh itu ke atas tanah. Tanam lagi balik ke tanah. Besok naik lagi tubuh itu ke atas tanah. Tak diterima bumi. Karena tak diterima bumi, karena saking besarnya dosanya menghancurkan daulah Islamiyah. Akhirnya dia pun ditimpa dengan keramik marmer yang besar supaya tubuhnya bisa tertimbun tanah. Inilah salah satu azab yang Allah berikan di dunia, belum lagi sampai ke akhirat. Mari kita belajar sejarah dan kita lihat siapa tokoh-tokoh yang membela Islam, dan kemudian ingat bahwa teladan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, teladan kita adalah Nabi kita yang lebih besar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari seluruh sisi bisa kita teladani kebaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.